Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi mengenai Pancasila sebagai sistem etika. Adapun anggota kelompok sebagai berikut. Nazla Lutfia Ramadhani dengan NIM A11 2023 15259, Aurelia Dwi Wijayanti dengan NIM A11 2023 15263, saya sendiri, Sabrina Aska Amadina dengan NIM A11 2023 15264, Adi Priyo Pangestu dengan NIM A11 2023 15267, dan Gibran Rais Hilmi Iskandar dengan NIM A11 2023 15270. Nah, di presentasi kali ini ada beberapa konten yang akan dipaparkan. Konten pengantar hingga etimologi akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kemudian ada urgensi dari Pancasila sebagai sistem etika hingga norma hukum akan dijelaskan oleh Nazla Lutfia Ramadhani. Kemudian ada pengertian etika hingga etika itu akan dijelaskan oleh Adi Priyo Pangestu. Ada juga konten contoh penerapan Pancasila sebagai sistem etika hingga norma dan norm moralitas akan dijelaskan oleh Gibran Rais Hilmi Iskandar. Dan yang terakhir, manfaat dari penerapan Pancasila sebagai sistem etika hingga norma dan kehidupan bermasyarakat akan dijelaskan oleh Aurelia Dwi Wijayanti. Masuk ke konten pertama, yaitu pengantar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengantaran kepada Pancasila sebagai sistem etika. Jadi, pada dasarnya, Pancasila sebagai suatu sistem filsafat itu pada hakikatnya merupakan suatu nilai yang menjadi sumber dari sumber norma, baik norma hukum, norma moral, maupun norma kenegaraan lainnya. Dalam filsafat Pancasila terkandung pemikiran-pemikiran kritis, mendasar, rasional, sistematis, dan komprehensif atau menyeluruh. Nah, pemikiran ini itu tidak langsung menyajikan norma-norma sebagai pedoman dalam tindakan atau aspek praksis atau berkenaan dengan kehidupan dan aktivitas manusia. Melainkan, norma-norma tadi itu memberikan nilai yang sifatnya mendasar. Jadi, norma-norma tadi itu bisa diperluas lagi dengan dasaran tetap pada norma-norma yang diberikan oleh Pancasila. Nah, kemudian, sebagai sistem fundamental dan universal, Pancasila itu tuh memberikan dasar yang kuat bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi, nilai-nilai ini tuh kemudian dijabarkan dalam norma-norma yang jelas sebagai pedoman praksis dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, Pancasila itu berperan sebagai sistem etika yang mencakup norma moral dan norma hukum, memberikan panduan etis dalam aspek kehidupan manusia atau kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Materi selanjutnya adalah etimologi. Nah, di sini tuh ada dua yang akan dijelaskan, yaitu etimologi mengenai etika dan moral. Yang pertama, ada etimologi mengenai etika. Jadi etika itu berasal dari kata ethos dalam bahasa Yunani. Kata ini tuh memiliki dua bentuk. Yang pertama ada bentuk tunggal, yang berarti padang rumput, kebiasaan, adat, watak, dan lain-lain. Terus ada bentuk jamaknya, yang berarti kebiasaan. Etika itu berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau apa yang menjadi kebiasaan manusia atau makhluk hidup. Nah, kemudian ada juga moral. Moral ini tuh berasal dari bahasa Latin mores, artinya adat kebiasaan. Dalam bahasa Indonesia, moral itu diterjemahkan dengan arti susila. Moral itu adalah ide-ide yang umum diterima tentang tindakan manusia mana yang baik dan wajar. Dalam konteks modern, moral itu mengacu pada prinsip-prinsip atau aturan-aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kaitannya dengan apa yang dianggap baik atau buruk oleh masyarakat atau budaya tertentu.
Jadi, pada dasarnya tuh etika tuh lebih bersifat teoritis, sedangkan moral itu tuh, menyatakan suatu ukuran. Istilah moralitas itu tuh sifat moral yang berkenaan dengan baik dan buruk. Ada juga kata-kata yang sering digunakan itu ada etiket yang berarti sopan santun. Jadi perbedaannya dengan etika, etika tadi lebih ke, eee eee, teori mengenai kebiasaan, etiket ini tuh lebih ke sopan santun. Nah, mungkin sekian materi yang saya paparkan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nazla Lutfia Ramadhani. Terima kasih. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Survei yang dilakukan oleh Indonesia Esport Premier League atau ESPL pada tahun 2020 menunjukkan bahwa 65% pemain game online pernah mengalami atau menyaksikan perilaku negatif seperti trash talk dan toxic behavior. Adanya kemerosotan etika dalam bermain game menunjukkan urgensi penerapan Pancasila sebagai sistem etika, khususnya nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial, untuk membentuk perilaku positif di kalangan gamers. Indeks Persepsi Korupsi IPK Indonesia pada tahun 2020 berada di skor 37, menempatkan Indonesia di peringkat 102 dari 180 negara yang disurvei oleh Transparansi Internasional. Tingginya tingkat korupsi menunjukkan perlunya penerapan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, untuk mendorong integritas dan transparansi di berbagai sektor. Norma moral berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diukur dan dari sudut baik maupun buruk. Dalam kapasitas ini, nilai-nilai Pancasila telah terjabarkan dalam norma moralitas atau norma etika, sehingga Pancasila merupakan sistem etika dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Norma moral ini mengatur bagaimana seseorang harus bertindak dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianggap baik dan benar oleh masyarakat. Norma hukum adalah suatu sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan didasarkan pada Pancasila sebagai sumber hukum utama. Nilai-nilai Pancasila mencerminkan cita-cita moral yang luhur dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh warga negara Indonesia. Aparatur negara seperti kejaksaan, kepolisian, dan hakim bertugas menegakkan aturan dan norma hukum. Pengertian etika. Etika merupakan cabang dari filsafat atau aksiologi, mencari keterangan yang sedalam-dalamnya tentang ukuran baik buruknya tindakan manusia. Etika juga berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Kedua, dalilnya mengatakan etika sebagai ilmu pengetahuan normatif bertugas memberikan pertimbangan tentang perilaku manusia dalam masyarakat, apakah baik atau buruk, benar atau salah. Yang ketiga, menurut Ki Hajar Dewantara, etika ilmu yang mempelajari segala persoalan dalam kehidupan manusia, teristimewa mengenai pikiran dan rasa yang dapat menjadi pertimbangan dan tujuan yang dapat merupakan perbuatan. Lalu yang terakhir, menurut W. Rankena, etika sebagai cabang filsafat yaitu filsafat moral atau pikiran kefilsafatan tentang moralitas. Lalu ada etika. Etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat bertujuan untuk yang pertama menciptakan kerangka penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan berakhlak mulia dan dinikmati bersama oleh seluruh komponen bangsa. Yang kedua, menetapkan pedoman moral bagi perilaku pemerintah dan masyarakat. Lalu yang terakhir, sebagai standar yang dapat digunakan untuk menerapkan prinsip-prinsip etika dan moral dalam kehidupan masyarakat di tingkat nasional, negara bagian, dan masyarakat.
Contoh penerapan Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilainya yang terkandung dalam Pancasila dapat menjadi pedoman moral dan etika bagi bangsa Indonesia dalam bertindak dan berperilaku. Contoh penerapan Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, saling menghormati dan toleransi terhadap perbedaan keyakinan antar umat beragama. Yang kedua, melakukan perbuatan yang adil dan tidak diskriminatif. Yang ketiga, mengakui dan menghormati hak asasi manusia. Yang keempat, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kelima, melaksanakan hasil musyawarah mufakat dengan penuh tanggung jawab. Berikutnya, norma dan moralitas. Moral mengacu pada prinsip atau aturan yang menentukan perilaku yang dianggap benar atau salah dalam suatu masyarakat. Moral biasanya berhubungan dengan nilai-nilai, norma-norma, dan keyakinan yang diterima oleh suatu kelompok atau individu. Nilai-nilai moral. Moral adalah sistem nilai tentang bagaimana kita harus hidup secara baik. Sistem nilai ini terkandung dalam ajaran terbentuk peraturan, perintah yang diwariskan secara turun-temurun melalui agama dan kebudayaan tertentu. Moral menyangkut nilai dan norma bagaimana cara seseorang bertingkah laku dalam hubungan dengan orang lain. Moral memberi petunjuk konkret tentang bagaimana kita harus hidup. Tujuan akhir diwujudkan dalam pelaksanaan suatu perbuatan. Perbuatan dikehendaki karena mempunyai nilai. Nilai moral tidak bisa berdiri sendiri karena berkaitan dengan nilai-nilai yang lain. Dalam usaha perwujudannya, dilakukan dengan berpatokan pada norma-norma. Selanjutnya, moralitas. Moralitas adalah kualitas atau kondisi dari suatu tindakan, sikap, atau perilaku yang dianggap baik atau buruk berdasarkan standar moral tertentu. Nilai-nilai moralitas. Moralitas kata dasarnya memiliki arti yang sama dengan moral, tetapi moralitas agak lebih abstrak. Moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan norma dan nilai yang berkenan dengan baik dan buruk. Pengertian tentang baik buruk merupakan sesuatu yang umum sehingga dapat dikatakan bahwa moralitas merupakan suatu fenomena manusiawi yang universal. Karena moralitas terdapat pada manusia dan ciri khas manusia, moralitas dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kesadaran sosial. Materi selanjutnya adalah manfaat dari penerapan Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai landasan konstitusional, tapi juga sebagai sistem etika yang mengatur perilaku dan tindakan masyarakat. Berikut adalah manfaat dari penerapan Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, membentuk karakter bangsa. Yang kedua, meningkatkan persatuan dan kesatuan. Ketiga, mengembangkan sikap toleransi. Keempat, menjadi landasan dalam pengambilan keputusan. Kelima, mendorong keadilan sosial. Dan yang keenam, menjadi pedoman dalam pembangunan. Lalu sistematika etika. Sistematika etika adalah cara untuk mengorganisir dan memahami berbagai konsep etika. Berikut adalah beberapa komponen utama dalam sistematika etika. Pertama, etika umum. Etika umum mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. Yang kedua, etika Pancasila. Etika yang mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, etika normatif. Etika yang menerapkan berbagai sikap dan pola perilaku yang seharusnya dimiliki oleh manusia. Etika normatif berbicara mengenai norma-norma yang menuntun tingkah laku manusia, memberi penilaian dan himbauan untuk bertindak seharusnya berdasarkan norma-norma. Yang keempat, ada etika deskriptif. Berkaitan dengan nilai dan norma, etika ini menilai secara kritis sikap dan pola perilaku manusia. Yang kelima, etika sosial. Etika ini membicarakan juga norma-norma moral seperti etika keluarga, profesi, politik, atau etika lingkungan hidup. Yang terakhir ada etika khusus. Etika khusus dibagi menjadi dua, yaitu etika individual yang membahas kewajibannya terhadap diri sendiri, dan etika sosial yang membahas tentang kewajiban manusia terhadap manusia lain dalam hidup di masyarakat. Lalu norma dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hidup bermasyarakat ditemukan norma-norma yang memberikan pedoman atau ukuran bagaimana kita harus berperilaku dalam kehidupan bersama, sekaligus menjadi dasar penilaian mengenai baik buruknya perilaku dan tindakan. Mentaati norma-norma dengan sebaik-baiknya, maka tidak akan mengorbankan atau merugikan kepentingan orang lain, serta ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Norma adalah aturan atau kaidah sebagai tolak ukur untuk menilai sesuatu. Ada 4 norma. Yang pertama, norma agama. Norma agama berpangkal pada kepercayaan adanya yang maha kuasa
Norma agama ditentukan oleh Tuhan. Pelanggaran terhadap norma agama berarti pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Yang kedua, norma kesusilaan. Norma ini berpangkal pada hati nurani manusia sendiri. Pelanggaran terhadap norma sosial berarti melanggar perasaan sendiri. Yang ketiga, norma kesopanan. Norma yang timbul atau diadakan dalam suatu masyarakat yang mengatur sopan santun. Norma kesopanan didasarkan pada kebiasaan. Pelanggaran terhadap norma ini akan dicela oleh semua anggota masyarakat. Yang keempat, norma hukum. Norma yang dituntut dengan tegas oleh masyarakat karena dianggap perlu demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.